Gua nggak ada percaya kata-kata normal dan abnormal, jadi itu nggak ada di kamus hidup gue juga, nggak tahu, nggak ngerti, nggak ada gue. Normal abnormal itu nggak ada di kamus perkataan gue. Gue percaya setiap orang itu unik, beda-beda, nggak ada tuh klasifikasinya ini normal abnormal, enggak, dia cuma beda aja dan it's okay. And I always been like that. I think you know me a lot. Nah, gua kan lu tahu gue mempunyai rasa iba yang tinggi banget ya. Empati atau apalah itu bahasanya. Tapi gua rasa gua punya rasa itu yang gede banget, dan karena rasa itu justru kadang lebih menguasai diri gue daripada gue menguasai rasa itu. Jadinya banyak orang yang memanfaatkan itu. Nah, menurut lu, sepengetahuan dan sepemahaman lu, apa gue ada gangguan kepribadian narsistik juga? Nggak ada lah, narsistik nggak ada. Lu mah people pleaser namanya. People pleaser ya. Suka menyenangkan orang lain tanpa melihat kepentingan orang itu dan lebih mementingkan kepentingan mereka daripada kepentingan diri sendiri. People pleaser, gua people pleaser. Okay. Menurut wanita penghibur satu ini, dari apa yang gua baca dan yang gua tahu ya, dari hasil gua ke terapis juga begitu katanya. Gua nggak people pleaser sih, tapi kan kalau lu datang ke terapis gitu, lu bisa dapet ilmu baru, lu dengar hal-hal istilah-istilah baru tentang kesehatan mental segala macam. Menurut lu kejujuran itu penting gak sih? Kejujuran? Gini ya, gue percaya there is no such a thing as absolute truth. Karena menurut this is my truth belum tentu your truth. Ya kan? Depends on the view. Ya. Depend on the situation, circumstances. Depend on a lot of things. Jujur itu tentunya perlu ya, tapi balik lagi harus sadar bahwa itu tadi there is no absolute truth. Harus tahu itu juga gitu, harus punya kayak dasaran itu. Gitu sih. Tapi menurut lu sendiri ya, dalam hidup itu penting gak seseorang itu untuk jujur untuk dirinya dan orang lain? Nggak ngerti gue poinnya, lu mau kemana itu? Nggak, maksud gue ya, menurut lu kejujuran itu, jujur itu apa perlu kita punyai untuk menjalani hidup baik untuk diri sendiri maupun ke orang lain? Iya, tadi kan gue udah jawab, perlu lah, jujur itu penting, penting. Tapi tetap harus punya dasar bahwa there is no such absolute truth, there is no such a right and wrong. Everything sometimes in gray area, and you have to have empathy. If you're not walking on their shoes, you don't know. You think that's the truth, but that's the truth of from your view. Belum tentu truth dari dia. Gitu sih. Jadi kayak orang itu keblinger kayak ya lu harus jujur, harus gini, tapi lupa gitu. Not everything is absolute truth. Ini harus jujur gini lah. But different than being authentic ya. Being authentic means you being honest to yourself. What you like, what you don't like, what you want to do, what you don't want to do, like what makes you happy, what not make you happy, what lifestyle you want to be, and things like that. That's being authentic. Tapi menurut lu sendiri, emang setiap manusia itu dijodohkan punya pasangan? Kan lu, you know me lah, I don't believe in things like that lah. I don't believe in that. Iya, tapi menurut lu sendiri, emang manusia itu dilahirkan untuk berpasang-pasangan atau enggak? Gua aja nggak percaya begituan.
Ini gimana gue ngejawabnya? I don't believe in that thing. Oke. Pertanyaan terakhir deh. Apa yang membuat lu bahagia? Many things. Many things. Iya. Example? Contohnya having this lunch, gue masak buat lo. Ya nggak semuanya ya, cuma masak sayur bening doang sama apa. Selebihnya gue beli. Having meaningful conversation gitu, kayak bisa ngobrol. Ngobrolnya nggak harus selalu serius, ngawur ngidul, bercanda. Terus kalau mau serius ya serius. That's make me happy. Karena kan banyak orang yang mengkategorikan bahwa bahagia itu uang, dan uang. Oh jangan salah, lu nggak punya uang, lu having meaningful conversation itu juga nggak enak rasanya, nggak bakal lu bisa. Ya, tapi beberapa orang banyak yang nggak nangkap ke sana kan. Like, Karena memang majority, apalagi khususnya orang Indonesia, bahwa uang bisa menyelesaikan masalah. bisa. Ya memang benar bisa. Maksudnya semua masalah tanpa dikategorikan masalah apa dulu gitu. Pokoknya semuanya itu ujung-ujungnya uang, dan uang. Nah menurut lu sendiri, rata-rata orang Indonesia ini punya masalah nggak sih dengan uang? Punya lah, karena kita negara yang baru berkembang ya. Jadi Baru berkembang ya, baru menyadari uang. bukan baru menyadari uang. Kita memang negara ketiga, negara berkembang yang Enggak, aku nggak ekonominya. ngakuin negara ketiga. Aku ngakuin sih. Aku nggak ngakuin. Aku ngakuin. Karena itu kan data dan fakta. No, aku nggak ngakuin. Tapi kalau untuk resource apa sih istilahnya kalau bahasa Indonesia, alam, gimana sih ngomongnya? Kayak gas, kekayaan alam. Iya, nah resources lah. Iya, itu kan memang kita kaya. Tapi yang bikin kita menjadi negara ketiga dan miskin ini manusianya. Nah, dulu. Oke. It's okay. Yang ingin lu lakuin setelah apa yang lu punya sekarang apa selanjutnya? Yang pengen gue lakuin itu, gue mau travel lebih banyak sih, tapi kok gue males ya naik pesawat lama-lama itu ya. Betul. Kayaknya gue tuh satu hal doang, pengen punya pintu Doraemon. Nggak apa-apa bayar pintu Doraemonnya, nggak gratis gitu ya. Bayarnya misalnya sama kayak lu bayar pesawat, bayar visanya sama, nggak masalah, nggak masalah. Betul. Tapi gue nggak mau duduk di atas pesawat tuh kayak 9 jam, 12 jam, ya itu. Betul. Belum lagi jet lagnya. Nah, anjing gue jet lagnya kemarin hampir seminggu. Gitu. Bukannya gue orang kaya ya, enggak. Kalau di compare pesawat atau pintu Doraemon, ya pintu Doraemon. Walaupun bayar. Bayarnya sama, apanya sama. Bukan berarti kaya, bukan. Compare doang. Karena comparean cuma 2. Kalau kompornya banyak, ya kalau bisa gratis. Bikin serabi dia. Iya. Kompornya banyak. Salah ya. Garing ya. Kaget anjing gue. Iya. Oh, diterak-terak dia. Ya, ngomongnya makin nggak jelas. Udah dulu ya. Thanks semuanya. Apa yang menurut kalian? Apa yang dibilang Mbak yang cantik ini atau Babe? Benar semua? Atau ada yang mau kalian komentarin? Silahkan tulis di kolom komentar. Komentar aja. Nggak apa-apa, udah biasa. Bye.